masak air panas. Oke lah, ditambahin kalau terlalu panas, tambahin air dingin. Pokoknya yang bisa kira-kira kalian bisa tahan, panasnya bisa kalian tahan, itu disiram ke area yang sakit. Ya, itu saraf kejepit. Yang saya bisa sembuh itu dengan cara seperti itu. Air panas, udah mendidih nih, diangkat. Terlalu panas ya pasti terlalu panas. Kalau mendidih disiramin itu malah penyakit baru coy. Jadi harus ditambahin air dingin tapi secukupnya, jangan anget-anget kuku. Bukan anget-anget kuku. Itu disiram dikit-dikit aja pelan ke area yang sakit, ke pinggang ya. Karena itu saraf kejepitnya di bagian pinggang, aku pernah ngalamin. Pelan-pelan aja siramin kayak ditusuk akupuntur jatuhnya nantinya kayak. Assalamualaikum. Ini sebenarnya video tambahan tapi akan saya simpan di depan karena langsung to the point saya ya. Kalau yang video berikutnya itu kan tentang medisnya, secara medis, bukan medis sih, secara herbal yang gitu deh. Nah ini secara spiritualnya ya, yang sempat saya lupakan dan baru kejadian tadi pagi ke siang lah pokoknya kejadiannya. Jadi ceritanya akhir-akhir ini kan saya lagi mulai nonton channelnya Ustadz Muhammad, channelnya nih, nama channelnya Muhammad Faizar, double M ya, Muhammad Faizar, Faizar ya, Muhammad Faizar official. Coba kalian cek aja sendiri nanti, Muhammad Faizar official, yang menangani ruqyah non medis artinya. Dan ini saya juga akan membicarakan secara non medisnya. Nanti yang di belakang itu secara apa ya, tradisional sih, lebih kayak ke herbal atau tradisional, bukan medis juga. Nah saya sekarang ingin bicarain tentang non medisnya ya. Ini pengalaman bener-bener barusan hari ini saya alami, lagi nonton Muhammad Faizar official. Itu ada satu pasien yang indigo yang sedang challenge gitu ceritanya. Kemudian di salah satu babaknya itu Ustadz Faizar mengucapkan begini, karena itu sesuai hadis Nabi juga dan ada di Al-Quran atau sunnah gitu, mengucapkan a'udzubillahil tadi kok hafal, sekarang hafal ya, a'udzubillahil, aduh kok jadi nggak, a'udzubillahilladzi, malah nggak hafal yang sekarang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah itu aku sebenarnya sempat dapat itu di acara pengajian tapi nggak terlalu dipikirin, nggak dipraktekin, dan baru nyadar lagi tadi. A'udzu bikalimati a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqnya itu. Ingetin ya. Saya pelanin dulu. A'udzu billahi lupa lagi. Terlalu banyak yang mirip. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ulangi sekali lagi ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Langsung tuh ada cecak. Karena dia cecak itu mediasi dengan iblis. Jadi sarana iblis bersemayam di cicak itu, bersekutu juga mereka ya. Itu yang dibilang Ustadz juga sih kurang lebihnya. Jadi cicak itu juga simbolis, makanya harus dibunuh kalau bisa. Jadi ceritanya gini, tadi siang atau pagi itu saya nonton YouTube Ustadz Muhammad Faizal ya, Faizar ya kalau nggak salah, Faizar, Muhammad Faizar official. Lihat aja lah, cari tahu, mungkin nemu ya. Nanti saya lihat lagi. Jadi di situ Ustadz ini mengucapkan kalimat itu. Waktu itu lagi challenge, di video itu lagi challenge dengan indigo, dan efek dari mengucapkan itu, makhluk gaib yang dilihat oleh indigo itu ada yang menjerit, teriak, terus ada yang pokoknya efeknya dahsyat lah ke badan, ke yang indigo, ke yang gaib-gaibnya ini ya. Positif lah, artinya positif, efeknya efek yang bagus lah buat kitanya. Nah kalau
Aduh, astagfirullahaladzim. Ntar ya. Jadi Mbak Was maksudnya Mbak. Iya. Kalau nggak nggak tahu ya. Kalau nggak di situ tahu nggak ini kosannya Teh Aisyah? Iya, nggak ada di situ. Lagi nggak ada. Terakhir tadi dari sini itu ini ke cari jahit ke ini mau ngejahit baju katanya. Oh iya, makasih Bu. Ya. Kepotong ya. Jadi lupa lagi. Saya jadi nggak teratur begini ya ngomongnya ya. Aduh, atau dari awal lagi sebentar. Jadi gini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu doa perlindungan lah intinya. Jadi kan dia bareng anak indigo tuh yang lagi challenge. Ketika Ustadz ini membacakan bukan surat gitu ya, surat atau ayat tadi, efek dari makhluk-makhluk gaib yang dilihat indigo itu ada yang kepanasan, teriak-teriak, ada yang ngejerit, ada yang guling-guling katanya gitu. Artinya nggak kuat dengan kalimat itu. Kemudian saya kan sambil ngejahit nontonnya. Saya ikut juga komentar di Ustadz itu. Efek aku lagi ngejahit, aku ngucapin itu, saya bilang beberapa kali diulang-ulang, sakit pinggang seriusan ini beneran. Aku nggak bohong. Sakit pinggangnya itu berangsur berkurang, dan sekarang tuh lumayan loh. Kalau capek wajar lah, tapi beneran asli. Pokoknya akhir-akhir ini jadi dari semenjak saya punya sakit saraf kejepit itu, mungkin ada potensi dari awal, kemudian kecapean yang sangat luar biasa, akhirnya ngedrop. Nanti cerita yang saraf kejepitnya di belakang itu masih berlanjut sih sebenarnya. Berikutnya masih kerasa pinggang sakit, tapi nggak kayak yang langsung kayak macam saraf kejepit ya, jadi agak ringan gitu. Dan sampai hari tadi juga masih berasa, dari hari-hari sebelumnya masih berasa, sampai hari tadi saya mengucapkan itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu Ustaz. Lagi challenge dengan indigo, dan saya ucapan itu sambil apa ya, ngejahit. Saya nontonnya sambil ngejahit loh, ngejahit. Dan asli saya bilang juga di komentar Pak Ustadz itu, kok saya tuh kayak lagi apa ya, tersugesti lah, aku bilang aku tersugesti, jadi ya kok sakit pinggang saya berangsur mulai berasa enakan gitu loh, pulih. Seriusan enak loh, seriusan. Ini yang non medisnya ya, tapi kalau untuk bahasan, saya pengen mempromosikan Ustadz ini channelnya Muhammad Faizar kalau nggak salah, Faizar official ini. Nanti di next video bahasan tentang hal ini, yang tentang indigo, hal-hal yang goib, hal-hal yang mistis tuh. Cicak merupakan salah satu media atau apa ya, yang kaitannya, yang akan membantu iblis juga gitu, sarana iblis gitu. Makanya sebaiknya dibunuh kalau cicak itu dari tadi cek saya di sini ngebahas itu juga. Kalian ini kalau untuk medisnya, atau bukan medis sih, pengobatan secara tradisionalnya di video berikutnya yang saraf kejepit ya. Kalau ini tadi tentang sakit pinggang dan non medisnya seperti apa, dan emang ada pengaruh yang saya rasakan. Dan aku tadi ngebahas nggak ya yang tentang aku di channel, ada di video aku obati sakit pinggang, obat sakit pinggang dengan fakta itu, karena hasil baca-baca juga itu sih. itu hasil baca-baca, ternyata nggak begitu gimana banget sih ya. Dan kalau nggak salah di kolom komentar ada yang komentarin itu, tapi bukan seseorang yang kayak YouTuber gitu, bukan, karena dia pakai anonim, kayak macam anonim atau apa, ininya nggak ada gambar fotonya gitu. Biasanya itu kan bukan tipe orang yang YouTuber yang upload video, tapi lebih cenderung berkomentar hanya untuk sekedar berkomentar, dan itu pun logonya cuman kayak, kalau kata kita sih mungkin S doang atau apa. Sempat ngingetin sih tentang non medisnya, kata dia, ini coba deh dicari tahu tentang non medisnya, obatnya gitu. Tapi aku nggak begitu memperhatikan gitu.
ada kepikiran ke sana, tapi aku tipikal lebih ke ini dulu deh. Kalau belum begitu gimana banget, mungkin belum nyentuh, jadi aku agak abaikan itu. Udah agak lama, itu kejadiannya 1 tahun lalu kan, waktu saya masih di kosan yang sebelum yang di sini. Ini juga nanti ada bahasan khusus, saya pengen bikin video khusus mengajak kalian untuk nonton channel Muhammad Faizar official. Kalian cek aja dulu di sana, pokoknya tentang ruqyah yang syariah kan, ya bener saya. Coba deh, di sana ada banyak manfaat itu untuk menghandle akidah umat yang sekarang ini lagi senang-senangnya nonton yang gaib-gaib, yang mistis-mistis, tapi kalau tidak diimbangi ini akan mengancam akidah umat ya. Termasuk saya juga kan sebenarnya memang mengikuti, tapi saya mengikuti untuk cari ilmu juga sih sebenarnya, dan sambil jalan saya sambil melihat dari sisi keislamannya seperti apa, dan kemudian ketemu dengan channel ini. Alhamdulillah ada penangkalnya, jadi ada penyimbangnya gitu. Enggak menyalahkan yang indigo, mereka melakukan itu kan karena pengetahuan mereka, dan mungkin mereka juga nggak begitu paham atau secara keislaman belum menemu, jadinya model channelnya seperti itu ya. Entah seiring berjalan waktu mungkin mereka akan menemukan sesuatu atau apalah, hidayah semoga saja. Mungkin ketemu ilmunya sampai sebatas itu ya mereka. Saya tidak menyalahkan mereka juga, karena kalau selagi tidak benar-benar ingin berniat untuk melencengkan akidah umat sih nggak, karena ketidaktahuan mereka aja kan, bukan ada maksud yang negatif gitu, karena ketidaktahuan aja. Yaitu mungkin saya juga akan ngebahas khusus video tentang hal-hal yang mistis, dan akan mengajak mereka, kalian penonton viewer saya, untuk kembali ke akidah yang benar, yang saya tahu aja gitu ya. Yang sekarang ini kan hanya mengarahkan kalian ke nontonlah channelnya yang suka gaib-gaib, mistis-mistis, coba nonton juga channelnya Muhammad Faizar official itu ya, Ustadz sih. Kalian tontonlah yang medis atau bukan medisnya sih, yang ramuan herbal atau yang alaminya, cara menyembuhkan secara alami saraf kejepitnya di video berikutnya. Ini udah maghrib, udah mau maghrib, mungkin kalian nggak tahu. Terima kasih. Next, tetap tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di alam bebas, saya sengaja cari posisi tempat yang di pojokan seperti biasa untuk membahas tentang saraf kejepit ya, sakit saraf kejepit, penyembuhannya seperti apa. Aku lepas dari saraf kejepit itu. Jadi gini cuy, saya langsung to the point ke pengobatannya ya, biar kalian kalau misalnya ini langsung praktek yang sakit. Aku nanti ceritanya kenapa saya pakai pengobatan ini. Jadi kalian masak air panas, oke lah ditambahin, kalau terlalu panas tambahin air dingin. Pokoknya yang bisa kira-kira kalian bisa tahan, panasnya bisa kalian tahan, itu disiram ke area yang sakit ya. Itu saraf kejepit. Yang saya bisa sembuh itu dengan cara seperti itu. Air panas udah mendidih nih, diangkat. Panas, terlalu panas ya pasti terlalu panas. Kalau mendidih disiramin itu malah penyakit baru coy. Jadi harus ditambahin air dingin, tapi secukupnya, jangan anget-anget kuku. Bukan anget-anget kuku, itu disiram dikit-dikit aja pelan ke area yang sakit, ke pinggang ya, karena itu saraf kejepitnya di bagian pinggang. Aku pernah ngalamin. Pelan-pelan aja siramin kayak ditusuk akupuntur jatuhnya nantinya, kayak ces di bagian area yang sakit ya. Itu jangan anget-anget kuku ya, saya ingetin, yang panasnya berasa tahan dikit. Terus saya waktu itu ambil botol, saya punyanya botol plastik, tapi nggak apa-apa, yang cukup kuat, jangan sampai nanti tumpah-tumpah. Masukkan air panas yang kira-kira bisa kita tahan juga, kalau bisa sepanas mungkin ya. Untuk kalau kita sambil tidur gitu, sebelum tidur atau sambil tiduran, ditempelin ke bagian pinggang yang sakit, itu tambahannya. Jadi kalau misalnya kalian tanya apa obat saraf kejepit, yang pernah saya alami seperti itu. Nanti saya cerita kenapa saya sampai bisa kena saraf kejepit pinggang saya itu. Bener-bener loh.
nanti ceritanya. Yaitu dulu ya pengobatannya dulu, terus saya iniin apa ke punggung, anget-anget botol itu. Jadi kalau udah dari disiram udah iya gitu kan. Terus pakai botol air panas, diisi air panas iya, ditempelin ke punggung. Ya sebisa mungkin ya panas, jangan yang anget-anget kuku, jangan jadi pemalas kalian. Oke? Tempelin dikit-dikit, pelan-pelan aja, jangan dipaksain juga. Terus. Nah, kebetulan ya biasanya ada plus-plus penyakit yang lain ya. Apalagi saya udah usianya udah lanjut. Jadi waktu itu saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi ya, akhir-akhir ini suka kena ini apa namanya itu, kesemutan. Tahulah mungkin ya, orang Indonesia pasti tahu. Kesemutan itu pengobatannya dengan cara rendam ketumbar mentah ya, jangan yang matangan. Ketumbar direndam kayak kita menyeduh teh ya, sampai warnanya keluar kuning kan. Itu bagus buat apa, terkenal sih, udah sangat terkenal rebusan ketumbar itu kalau misalnya kita kesemutan ya, apalagi kesemutannya udah cukup parah, udah cukup sering. Dan saya juga karena memang plus selain saraf kejepit berasa, itu juga saya lakukan rendam, diminum ya, bukan bukan dioles, bukan diminum rebusan ketumbarnya itu ya. Ada juga caranya dengan menambahkan atau terpisah bisa kayu manis. Kalau kita kesemutan itu kayu manis direbus juga, atau direbus sih kalau kayu manis kalau nggak salah. Kadang pernah juga saya bisa juga dua-duanya gitu, rebusan ketumbar iya, bukan direbus ya, cuman diseduh kalau ketumbar. Nah kalau kayu manis itu bisa digodok itulah, digodok itu sampai warnanya keluar. Emang gak enak sih, aku lebih suka rebusan ketumbar cuy. Bisa juga keduanya sih sebenarnya, tapi kalau nggak ada ya salah satunya udah cukup lah, jangan terlalu memberatkan. Itu untuk yang kesemutan. Kalau kanker, saya terakhir dapat itu katanya kanker itu semacam makhluk hidup sebenarnya. Jadi kalau misalnya pengen sembuh, kankernya mati, justru terapi itu kayak membangunkan makhluk hidup, malah makin mengganas gitu. Kalau terapi atau kemoterapi atau pengobatan yang salah itu justru bisa makin memperparah, karena makhluk hidup udah lagi tidur istilahnya, dibangunkan ya malah makin merajalela gitu katanya. Kalau maaf ya, ini kalau dunia kedokteran menganggap apa pernyataan saya salah, silahkan kalian cari tahu lagi. Aku juga ini cuman menyadur dari bacaan saya di Facebook, karena saya juga ambil dari, saya ikutan grup ini juga buat kalian nih, jangan FB-an itu jangan cuman yang seneng-senengnya aja coy, cari ilmu cuy. Saya ikutan warisan leluhur, saya ikutan obat-obat herbal, saya ikutan menjahit kursus menjahit gitu kan. Terus yang sifatnya keterampilan, yang sifatnya ilmu pengetahuan dan lain-lain, yang ilmu saya juga ikutin, bukan cuman yang happy ya gitu. Termasuk saya dapat semua itu kadang-kadang dari sana ya, dan saya juga bisa berbagi ketika saya mengalami hal itu, bersyukur dengan cara nge-share apa yang sudah pernah saya alami, manfaatnya apa saya share gitu, ikut saling lah. Di sana ada banyak banget yang kena saraf terjepit itu, bingung mereka, dan saya alami seperti apa saraf terjepit itu ya Allah. Makanya itulah ya, kalau kita sudah dapat ilmu dari yang lain, kita bagi lagi dengan yang lain, tanda bentuk syukur kita ya. Nanti saya cerita kenapa saya bisa seperti itu. Terus apalagi ya, waktu itu pengobatannya saya rendam kaki, karena sebelum menemukan cara yang siram air panas itu, saya rendam kaki cuy. Pokoknya apapun yang sekiranya ringan, pengobatan herbal yang aman, saya jalanin. Rebus itu waktu saya sakit itu, ketumbar dengan terapi rendam garam air kaki saya dengan garam gitu loh, direndam air garam anget di ini, nggak tahu ya saya harusnya anget atau dingin, saya nggak tahu. Pokoknya garam supaya larut kan enaknya anget ya, jadi cepet larut. Kalau dingin kayaknya agak susah deh. Jadi saya airnya anget, saya kasih garam, saya aduk supaya bercampur, dan saya rendam kaki saya waktu sakit ya, bener-bener loh, hampir sebulan loh itu. Saya bisa merasakan betapa bingungnya pada saat kondisi kita lagi sakit dan parah seperti itu. Makanya penting banget kita sebelum terjadi tahu ilmunya juga penting, tapi kalau sudah terjadi kita harus tahu nih kemana nih, kita harus nyari tahu caranya, solusinya gitu loh. Makanya saya ngajak juga di sini ya, untuk kalian
sosial media itu juga bisa berdampak positif ya. Kalau saya bilang positif ya positif lah gitu. Jadi kalian ikutin pengobatan herbal, pokoknya yang menurut kalian passion kalian di sana juga, kalau positif kenapa enggak kalian ikutin ya. Ya yang positif positif lah kalian ikutin. Aku juga ikutan pengobatan herbal, terus warisan leluhur segala macem bla 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 bla, dan itu tahunya dari sana juga. Dan ketika itu, waktu itu justru saya belum ya, waktu saya kena sel saraf kejepit justru saya tahunya dari YouTube. Saya cerita dulu kenapa saya bisa jadi saraf kejepit. Gara-garanya gini cuy, aku bantuin temen pindahan, dan itu harus beres 1 hari itu, dan itu udah mepet waktunya. Hari itu dia harus pindah, bener-bener harus pindah, waktunya udah habis. Dan yang punya kosan biasalah, cepat pindah, ya udahlah. Waktu itu siang siang kalau nggak salah, temanku itu udah ngasih taunya itu untuk aku juga mau bantunya itu sorean gitulah. Udah dapat belum, nah sorean itu pindahan cuy. Itu pun masih harus memastikan dulu tempat barunya belum fix. Oke, sore fixin dulu, nah menjelang maghrib udah fix tuh, otomatis kita harus langsung pindahin ya semua barang yang di kamar itu. Sampai jam, ya biasa barang-barang berat gimana, sampai walaupun kita udah pakai alat ya, dorongan segala macam udah pakai itu, cuman tetap harus angkat-angkat karena dia ke lantai 2. Beres itu tengah malam, jam sekitar jam 12-an beneran loh, hampir pas, bisa dibilang pas jam 12-an. Masalahnya kita udah capek nih, aku mau pulang, kondisinya rawan. Kos-kosan aku itu di dalam satu gedung khusus cewek, tapi suka dengar ada cowok di dalam, dan aku khawatir ya. Setelahnya aku pindah ya dari kos-kosan itu, aku agak khawatir itu nggak aman gitu loh. Apalagi yang sebelum masuk gedung itu kan lewat, ada depannya itu orang-orang nongkrong lah, laki-laki nongkrong, yang mereka juga bisa masuk ke gedung itu loh. Percayalah, aku tahu mereka juga punya akses ke dalam gedung itu, cewek-cewek di dalam biasa bisa nyelinepin cowok ke dalam gitu loh. Itu bahayanya. Jadi saya putuskan untuk aku tidak langsung pulang. Aku minta izin ke temanku, maaf saya bisa nggak di sini dulu sampai nunggu subuh lah setidaknya, saya gituin kan. Karena jam segitu waktu kita pindahan juga masih ada dengar suara-suara laki-laki depan itu lagi pada ngumpul coy, karena bantu pindahannya juga lewat area tempat tinggal saya juga gitu, dan depan itu lagi banyak laki-laki yang kumpul. Akhirnya aku minta izin tuh. Nah ini masalahnya, minta izin untuk istirahat dulu di situ sebentar sampai nunggu subuh, azan subuh. Nggak istirahat dengan baik. Ini juga pelajaran buat kalian nih, kalau kalian punya temen, Allah alam ya, aku juga, temanku bilang kamu orangnya ini kok, kata dia, loyal ke orang gitu, kamu orangnya fine aja, baik aja. Kalau saya bilang iya, kenapa saya depend dari awal udah jaga jarak dengan orang baru yang saya kenal. Memang saya orangnya strength gitu, strength banget, jaga jarak segala macam. Saya lihat kadang-kadang ketika baru pertama kali ketemu pun udah nggak enak gitu, feeling saya udah nggak enak dengan orang ini. Nah itu udah jaga jarak duluan. Makanya kita juga harus mempelajari orang, kurang-kurangnya bukannya gimana-gimana, malah efeknya negatif ke kita jangka panjangnya. Nauzubillah, lebih baik dari awal saya jaga jarak, saya gituin kan. Karena ya aku kelihatannya banyak masalah, tapi kalian tidak tahu aku kan. Kata temanku, lu kalau udah kenal, memang saya kalau udah, yang saya kenal lu itu loyal orangnya, justru apa ya, baiklah gitu, baik-baik aja, nggak gimana-gimana, justru emang karakter aku kuat gitu loh, karakter aku. Saya kalau udah punya komitmen sama orang, berteman dengan orang, ya gue nggak main-main coy. Nah ini masalahnya ketika saya minta izin untuk istirahat, tidak istirahat dengan baik cuy. Ada kasur dikasih langsung malam itu juga, cuman namanya lantai langsung dingin. Saya kan nggak bisa ngomong gimana-gimana, harusnya yang punya tempat dong, yang ini udah ngebantuin gimana caranya supaya dibikin senyaman mungkin lah. Saya tidak bisa istirahat dengan baik cuy, seriusan. Kedinginan, ya udahlah, kedinginan dan bla 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 lah, sudahlah, pokoknya lewati itu. Subuh saya langsung keluar, saya juga nggak mau nunggu lama-lama di situ, takutnya aku tahu dia merasa terganggu.
nggak kurang nyaman, mungkin dia juga pengen udah beres, pengen gimana ya, aku tahu diri ya udah langsung pamit, bahkan sebelum azan udah prepare, udahlah pengen cepet keluar gitu. Udah hari pertama nggak begitu berasa, hari kedua ketiga ya udah mulai deh kelihatan banget langsung. Hari pertama mungkin karena masih semangat gitu, setelahnya itu ya masih, cuman emang agak kerasa sih, tapi makin lama kok makin berasa kok, waduh, sampai nggak bisa, ini sakit banget gini bagian punggung gitu. Kemudian saya cari-cari tahu, baca, waduh kayaknya saya kena saraf kejepit nih, bingung nih cara apa ya. Yang ngerinya itu cuy, ketika saya nyari tahu, itu saraf kejepit bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Ada cerita bisa sembuh, kambuh lagi, dan itu biayanya mahal banget, bisa puluhan juta. Dan aku nemu satu video, dia kalau nggak salah atlet bulu tangkis, sempat cedera karena bermain, sempat cedera lah, mengalami, namanya juga olahraga, sempat cedera, dia yang dia diurut lah, yang dia gimana lah pokoknya lah, di terapi segala macem, sampai kemudian ke rumah sakit iya, ke dokter iya, yang spesialis iya, sampai istilahnya lu kalau bisa nyampe puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kalau puluhan juta udah jelas nyampe ratusan juta juga pengobatan itu cuy, kurang-kurangnya, karena sempat sembuh kambuh lagi gitu. Dan itu enggak total sembuhnya juga, kambuh lagi kata dia gitu. Kemudian ada satu masa dia di kemoterapi, kayak di kemo gitu dengan laser ya, rasanya kayak aku puntur gitu, langsung laser. Yang dia rasakan ketika di laser itu emang lumayan enak dan sembuh sih mungkin ya. Jadi di laser gitu yang dia rasakan di punggung itu panas gitu, panas. Kemudian setelahnya dia mikir, kan mahal banget, puluhan juta kalau nggak salah dia bilang habis di sana juga. Dia mikir setelahnya, ini laser ya, rasanya di punggung panas, apa bisa dengan cara lain yang tidak harus bayar mahal gitu loh, menyembuhkan sel saraf kejepitnya dia itu, karena bisa kambuh lagi, nggak duit lagi banyak, atau kalau bisa sih jangan kambuh lagi gitu, gimana caranya. Dia nemu satu pemikiran bahwa laser itu kan menimbulkan efek panas ke punggung. Dengan cara apa ya supaya itu berasa sama dengan laser? Nah, keidean ini cuy, apa keidean itu, air panas dicoba, berhasil dong. Dan dia bikin video, di video itu dia bilang, ini atas dasar pengalaman pribadi saya, dan bentuk rasa syukur saya adalah nge-share yang saya temui, bentuk rasa syukur saya, kata dia, laki-laki ya kata dia. Jadi nge-share ilmunya gitu loh, jadi berbagi, saya ingin berbagi bentuk rasa syukur saya. Jadi, dan kemarin pun benar-benar kemarin kalau nggak salah, kemarin 2 hari yang lalu, ada yang nanya juga tentang bagaimana penyembuhan sel saraf kejepit. Ternyata ada yang mirip-mirip juga dengan aku, dia pakainya cuman pakai botol anget gitu loh, bukan anget, panas ke punggung, ya mirip-mirip juga ternyata. Dan aku juga dipraktekin. Nah, kalau yang sinar laser itu dia sih cuma ngasih sarannya air panas disiramin ke punggung, belum, enggak, kalau nggak salah dia nggak nyaranin yang pakai botol gitu, karena mungkin nggak kepikiran waktu itu ya. Dan ternyata pakai botol juga, di air panas di kepunggungin, enak juga itu, bikin enak juga, bikin cepet mungkin ya, bisa bertahun-tahun cuy. Saya baca, saya cari di video juga ya, nyari-nyari tentang sel saraf kejepit itu memang luar biasa, dan sangat mengerikan ya, bahkan sampai baca-baca itu, ya Allah, sebegitunya ya sel saraf kejepit, ngeri juga sih. Tapi saya yakin pada saat itu, yakin bakalan sembuh. Jadi alhamdulillah, memang 2 minggu masih bingung gitu, seminggu atau berapa lama lah, pokoknya aku masih nyari sambil jalan, saya sambil nyari ya, sampai hampir sebulan lah pokoknya. Alhamdulillah sembuh cuy. Makanya saya di sini sharing ya dengan kalian, jangan berpikir yang gimana kalau kalian sakit. Kalian harus yakin, separah apapun waktu itu ya, aku mikirnya parah banget ya ternyata, tapi aku masih yakin bahwa aku bakalan sembuh, dan alhamdulillah sembuh. Oke. Ya itu saja, ini sudah terlalu panjang. Kalian kalau ingin lebih jelasnya, kalian ada baiknya juga membiasakan diri untuk terus cari ilmunya, cari tahu lagi, lebih mendalam lagi. Kalian juga
bisa cari sendiri. Jadi membiasakan untuk cari ilmu ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.